Today is a day for truth. Berkisah tentang konflik antara dua pahlawan, yaitu kelelawar Gotham dan manusia super. Film ini berjudul Batman vs Superman Dawn of Justice yang dirilis pada tahun 2016. Film ini merupakan kelanjutan Man of Steel yang dirilis pada tahun 2013 dan installment kedua dalam DC Extended Universe. Dengan disutradarai oleh Zack Snyder, film ini dibintangi oleh Ben Affleck sebagai Batman alias Bruce Wayne, Henry Cavill sebagai Superman alias Clark Kent alias Kal-El, Amy Adams sebagai Lois Lane, Jesse Eisenberg sebagai Lex Luthor, Gal Gadot sebagai Wonder Woman alias Diana Prince. Mari kita lanjutkan seri maraton DCEU kita. Dan kami beri spoiler warning terlebih dahulu, karena ini konten full spoiler yang pastinya akan merusak pengalaman menonton kalian. Diawali dengan pemakaman orang tua Bruce muda yang belum bisa menerima kenyataan pun lari dari pemakaman orang tuanya. Scene flashback memperlihatkan Bruce beserta orang tuanya. Thomas Wayne dan Martha Wayne beserta Bruce keluar dari sebuah teater. Lalu, mereka dicegat seorang perampok dan membunuh Thomas serta Martha di depan Bruce Wayne kecil. Kemudian diperlihatkan Bruce kecil sedang berlari ke tengah hutan. Di tengah hutan itu, Bruce muda terjatuh ke dalam sebuah lubang. Seketika, Bruce muda didatangi oleh kelelawar yang begitu banyak sampai bisa membawanya terbang ke atas. Lalu beralih ke masa kini, Bruce Wayne datang ke Metropolis yang saat itu sedang terjadi pertempuran antara Superman dan Jenderal Zod. Bruce Wayne lalu bergegas pergi ke gedung Wayne Financial dan segera menghubungi pekerjanya yang bernama Jack untuk segera mengevakuasikan diri bersama para karyawan yang lain. Di perjalanan, Bruce menyaksikan salah satu kapal milik Jenderal Zod ditabrak menggunakan Phantom Drive milik Clark Kent yang kemudian melenyapkannya. Bruce pun langsung bergegas pergi ke gedung Wayne Financial. Sementara itu, gedung Wayne Financial roboh akibat pertarungan Superman melawan Zod. Jack yang masih berada di sana pun tidak terselamatkan lagi. Bruce pergi ke reruntuhan gedung itu dan menyelamatkan pegawainya yang bernama Wallace yang tertimpa reruntuhan besi konstruksi. Dan Bruce juga menyelamatkan seorang gadis kecil yang ibunya sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Bruce dengan marah menatap perkelahian Superman dengan Zod. 18 bulan kemudian, di Samudra Hindia, di bekas puing-puing World Engine, dua penyelamat menemukan sebuah batu berwarna hijau yang disebut Kryptonite. Lois Lane pergi ke Nairobi, Afrika untuk mewawancarai Amajal, seorang pemimpin militan di sana. Lois bertemu Jimmy Olsen, seorang fotografer yang sebenarnya adalah agen CIA. Penyamarannya pun terbongkar setelah kameranya dirusak oleh Anatoly dan ditemukannya sebuah pelacak di kamera tersebut. Tanpa segan, Amajak menembak mati Jimmy. Lois Lane pun kemudian disandra. Seketika Superman datang menyelamatkannya. Kemudian datang pasukan militer untuk membantu, dan Lois Lane mengambil sebuah buku catatan. Beralih ke sebuah pengadilan, seorang perempuan bernama Kahina sedang berstatement di hadapan Senator Vince yang menyebabkan Superman menjadi public enemy. Di kota Gotham, dua polisi sedang menyelidiki sebuah rumah di mana terdapat Batman yang sedang melakukan aksi vigilantenya. Ia membuat cap di dada penjahat tersebut. Di rumah Lois Lane, di buku catatan yang ia ambil, Lois menemukan sebuah peluru yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Kemudian beralih ke Bruce Wayne di rumahnya. Ia sedang mencari pria Rusia yang bernama Anatoly Knyazev, seorang pedagang senjata yang dapat menuntunnya ke seseorang dengan sebutan White Portuguese. Pengusaha muda bernama Lex Luthor bertemu dengan Senator Vince untuk menunjukkan sebuah batu mineral yang disebut sebagai Kryptonite. Luthor berdalih mineral tersebut untuk melindungi dunia dan ancaman metahuman lainnya. Ia meminta izin kepada Senator Vince untuk mengimpor batu tersebut dari Samudra Hindia ke Metropolis. Senator Vince pun mempertimbangkan permintaan Lex Luthor. Lalu, bawahan Senator Vince melakukan kerjasama dengan Luthor, sehingga Luthor bisa mengakses sisa-sisa kapal Kryptonian dan mayat Jenderal Zod. Beralih ke Clark Kent yang menyaksikan berita di TV, yakni wawancara Kahina mengenai Superman. Clark yang mendengarnya merasa terganggu. Lalu, salah satu karyawan Bruce Wayne yang bernama Wallace Caffey melakukan aksi vandalisme di patung penghormatan Superman. Ia menulis False God di dada patung tersebut. Masih di hari yang sama, Clark ditugaskan oleh Perry White pergi ke Gotham untuk meliputi berita sepak bola yang ada di sana. Di Gotham, Clark ingin bertemu dengan Kahina dan mewawancarainya, akan tetapi Kahina sedang tidak ada di rumahnya. Dan di rumah tersebut ada seorang pria tua yang memperingatkannya tentang sosok Batman. Di klub Fighting Underground, Bruce Wayne berhasil bertemu dengan Anatoly.
Bruce berhasil mencuri data dari gawai Anatoly. Shin pun pindah ke Daily Planet. Clark Kent mengetahui bentuk keadilan Batman yang main hakim sendiri. Ia berusaha untuk mengekspos Batman melalui artikel Daily Planet. Lalu datang Lois Lane menunjuk sebuah peluru yang ia temukan di buku catatan itu, yang dimana peluru itu tidak dijual dimanapun, termasuk di pasar gelap. Lois Lane pun pergi ke Washington DC untuk mengidentifikasi peluru tersebut. Senator Vince datang ke kediaman Lex Luthor. Luthor tidak berhasil mencoba meyakinkan Senator Vince untuk mengizinkan dia mengimpor Kryptonite yang diambil dari Samudra Hindia setelah usaha terraforming Zod. Beralih ke Bruce Wayne yang sedang mengunjungi makam orang tuanya. Lalu di makam tersebut mengeluarkan darah merah yang mengalir. Dan tiba-tiba ternyata itu hanya mimpi Bruce Wayne. Di rumahnya, Bruce Wayne berbicara dengan pelayannya, Alfred Pennyworth. Ia menemukan fakta bahwa Anatoly telah menghubungi LexCorp, perusahaan Lex Luthor, dan ia mencurigai Luthor adalah White Portugis. Bruce ingin menyelinap ke kediaman Luthor sebagai Batman, tapi ternyata ia diundang ke LexCorp untuk menghadiri sebuah pesta di sana. Scene berikutnya kita akan melihat sebuah Easter egg, yaitu kostum Robin, dan di kostum itu terdapat tulisan "Jokes on you, Batman", yang menandakan itu adalah ulah Joker yang telah membunuh Jason Todd alias Robin. Beralih ke pesta di LexCorp. Di sana, Bruce bertemu dengan agen barang antik yang bernama Diana Prince. Singkat cerita, Bruce Wayne mencuri data terenkripsi dari mainframe perusahaan LexCorp. Namun, data tersebut dicuri oleh Diana Prince. Lois Lane yang sekarang di Pentagon menganalisa peluru yang ia temukan, bahwa peluru itu terbuat dari baja, sama seperti bahan black box. Lalu, Lois Lane bertemu dengan Jenderal Swanwick untuk mencoba mendapatkan kebenaran dari peluru itu. Di suatu pameran barang antik, Bruce bertemu kembali dengan Diana Prince, dan ia meminta kembali apa yang sudah diambilnya. Namun, Diana tidak bisa membukanya, karena data tersebut dienkripsi tingkat militer. Dia akhirnya mengembalikannya kepada Bruce. Saat mendeskripsikan drive tersebut, Bruce memimpikan sebuah dunia pasca-apokaliptik, di mana dia memimpin sekelompok pemberontak melawan fasis Superman. Diceritakan Superman telah menjadi jahat akibat terkena anti-love equalization dari Darkseid dan kematian Lois Lane. Dia dibangunkan dari penglihatannya oleh orang tak dikenal yang merupakan time traveler yang mungkin dia adalah Barry Allen alias The Flash yang memperingatkannya tentang peran penting Lois Lane di masa depan. Dan ia kemudian mendesaknya untuk menemukan yang lain. Dan ternyata itu juga mimpi Bruce. Bruce pun terbangun dan deskripsi dari draft itu telah selesai. Bruce menemukan fakta bahwa White Portugis bukanlah orang, melainkan sebuah kapal. Wayne mengakui kepada Alfred Pennyworth bahwa kapal White Portugis membawa batu Kryptonite dan berencana untuk mencuri Kryptonite dan dijadikan sebuah senjata untuk melawan Superman. Namun, Alfred meyakinkan Bruce bahwa Superman bukanlah musuh. Di pelabuhan Gotham, kapal White Portugis sampai. Di sana, ia melihat Anatoly sedang menyiapkan pengiriman Kryptonite. Batman lalu menembakkan pelacak di trailer tersebut. Kemudian Batman mengejar mereka dengan menggunakan Batmobile. Dengan mudahnya, Batman melewati rintangan yang ada. Sampai suatu ketika, datang Superman yang membuat Batman gagal mengejar trailer tersebut. Dan Batman kemudian bertanya kepada Superman. Superman pun langsung pergi dari tempat itu. Bruce pergi ke markasnya dan mengecek alat pelacaknya. Batu itu ternyata sudah sampai ke LexCorp. Lois Lane pergi lagi menemui Swanwick dan menyerahkan peluru itu kepadanya. Superman pergi ke Smallville untuk bertemu Martha Kent untuk meminta nasihatnya. Beralih ke Kahina, ia bertemu Senator Vince dan ia mengungkapkan bahwa statement yang selama ini ia katakan adalah kebohongan. Ia disuruh oleh Lex Luthor untuk mengatakan statement itu. Lois Lane pun bertemu lagi dengan Swanwick. Lois mengetahui bahwa peluru itu merupakan peluru buatan perusahaan LexCorp yang berusaha menjebak Superman. Superman datang untuk menghadiri sidang Kongres. Senator Vince mempertanyakan Superman mengenai validitas tindakannya. Tiba-tiba, sebuah bom meledak dan membunuh semua orang yang hadir kecuali Superman. Di malam harinya, Batman menerobos LexCorp dan mencuri Kryptonite. Superman menemui Lois Lane, percaya seharusnya dia mendeteksi bom tersebut dan frustasi karena kegagalannya menyelamatkan orang-orang. Superman pun pergi mengasingkan diri. Sementara itu, Luthor memasuki kapal Kryptonian dan mengakses rincian database teknologi yang luas yang dikumpulkan dari lebih dari 100.000 dunia.
Bruce Wayne menyiapkan dirinya untuk bertarung dengan Superman dan menciptakan exoskeleton bertenaga, menciptakan peluncur granat kryptonite, dan tombak berujung kryptonite. Wayne kemudian menemukan bahwa Luthor juga menyelidiki metahuman. Salah satunya adalah Diana Prince alias Wonder Woman, dan ia menemukan foto Diana Prince yang diambil saat Perang Dunia Pertama. Di kapal Kryptonian, Luthor membawa tubuh Jenderal Zod dan mencampurkan DNA-nya dengan bantuan Genesis Chamber. Ia menciptakan makhluk yang bernama Doomsday. Sehabis pulang kerja, Martha Kent, ibu dari Clark Kent, diculik oleh anak buah Luthor. Di malam yang sama, Bruce Wayne bersiap untuk melawan Superman dengan kostum besinya. Di lain sisi, Lois Lane pun juga diculik oleh Anatoly. Lois dibawa ke hadapan Lex Luthor agar ia bisa menemukan Superman. Luthor mendorong Lois dari gedung. Dengan gesit, Superman menyelamatkan Lois. Superman pun mendatangi Luthor. Dia mengungkapkan kepadanya bahwa dia memanipulasi Superman dan Batman dengan memicu ketidakpercayaan mereka satu sama lain. Luthor menuntut agar Superman membunuh Batman sebagai ganti nyawa Martha. Superman pun pergi ke Gotham City. Diperlihatkannya Diana Prince yang sedang bersiap untuk pergi. Lalu ia menerima email dari Bruce Wayne dan mengirimkan foto dirinya di masa Perang Dunia Pertama. Sementara itu, Superman mencoba menjelaskan situasinya kepada Batman. Namun Batman melawan Superman. Pertarungan mereka pun tak bisa dihindarkan lagi. Dan akhirnya Batman mengalahkan Superman. Batman berniat untuk membunuhnya dengan tombak. Superman pun mendesak Batman untuk menyelamatkan Martha, yang mana namanya itu juga sama dengan nama ibu Bruce, Martha Wayne, ibu Bruce Wayne, dan Martha Kent, ibu dari Clark Kent. Yang membuat Batman bertanya-tanya, mengapa Superman menyebutkan nama Martha? Lalu Lois datang dan menjelaskan apa maksud dari Superman. Batman menyadari apa yang dia lakukan saat ini adalah salah, dan dia tidak mau membiarkan orang yang tidak bersalah meninggal. Batman kemudian berjanji menyelamatkan Martha. Sementara itu, Superman pergi untuk menghadapi Luthor. Saat Martha Kent hendak dibunuh, Batman datang tepat waktu dan menghajar semua orang yang ada di sana. Lalu, Lois Lane membuang tombak Krypton di sebuah kolam yang ada di sana. Superman bertemu dengan Luthor di kapal Kryptonian. Seketika bangkitlah Doomsday, dan Superman pun menghadapinya. Beralih ke Diana Prince yang hendak pergi, lalu ia melihat sebuah berita tentang munculnya Doomsday menghancurkan kota. Diana pun membatalkan kepergiannya. Superman bertarung dengan Doomsday. Ia menghajarnya dan membawanya pergi ke luar bumi. Lalu para militer menembakkan nuklir yang berhasil mengenai Doomsday. Superman pun juga ikut terkena ledakan itu. Doomsday kemudian terjatuh ke Pulau Stryker yang merupakan pulau tak berpenghuni dan tidak ada tanda-tanda kehidupan Superman. Doomsday kemudian berevolusi akibat terkena ledakan nuklir yang menghantamnya. Lalu Batman dengan pesawatnya memancing Doomsday ke Gotham untuk membunuhnya dengan tombak Kryptonite yang ada di sana karena Doomsday adalah makhluk Krypton. Scene kemudian memperlihatkan Superman yang sedang tidak sadarkan diri dan ia terombang-ambing di luar angkasa. Kemudian muncullah matahari yang menyinari Superman di luar angkasa tersebut. Dan cahaya matahari itu membuatnya bangkit kembali. Pesawat Batman pun terjatuh akibat tembakan laser dari Doomsday. Batman tersudut. Doomsday menembakkan lasernya. Seketika Wonder Woman datang menyelamatkan Batman. Sementara itu, Lois Lane yang sadar bahwa tombak itu bisa membunuh Doomsday. Ia kemudian bergegas kembali mengambil tombak tersebut di dalam kolam. Wonder Woman pun bergabung dengan Batman dan Superman untuk melawan Doomsday. Menjadi jelas bahwa makhluk itu bisa menyerap dan mengalihkan energi. Doomsday meledakkan energi yang membuat bangunan di sekitarnya hancur dan membuat Lois Lane terperangkap dalam reruntuhan gedung. Wonder Woman dan Superman menghadapi Doomsday. Pertarungan pun terjadi begitu sengit. Superman yang mendengar Lois Lane butuh pertolongan, ia pun pergi menolong Lois, dan dengan segenap kekuatannya, ia mengambil tombak Kryptonite yang juga bisa melemahkannya. Diana bertarung melawan Doomsday, dan berhasil memotong salah satu tangan Doomsday. Superman segera terbang, dan membawa tombak Kryptonite itu. Wonder Woman menahan Doomsday dengan lasso of Hestia, atau lasso of Truth miliknya. Lalu, Batman menembakkan gas Krypton, yang bisa melumpuhkannya sementara. Superman pun menusuk monster itu dan membunuhnya. Pada saat-saat terakhir, makhluk itu menusuk Superman yang melemah dengan salah satu tonjolan tulang di tangannya yang juga membunuh Superman. Batman, Superman, dan Wonder Woman berhasil mengalahkan Doomsday meski mereka harus kehilangan Superman.
Luthor pun ditangkap dan Batman menghadapkannya di penjara, memperingatkan Luthor bahwa dia akan selalu mengawasinya. Luthor mengatakan bahwa kematian Superman telah membuat dunia rentan terhadap ancaman alien yang kuat. Sebuah peringatan diadakan untuk Superman di Metropolis. Clark juga dinyatakan meninggal dunia. Dengan berbagai teman dan anggota keluarga termasuk Bruce Wayne dan Diana Prince yang hadir untuknya di Smallville. Setelah pemakaman Clark, Martha memberikan amplop kepada Lois yang berisi cincin pertunangan dari Clark. Bruce mengungkapkan penyesalannya kepada Diana tentang bagaimana dia telah mengecewakan Superman. Dia mengungkapkan kepadanya bahwa dia berencana untuk membentuk tim metahuman, dimulai dari berkas Luthor, untuk membantu melindungi dunia tanpa kehadiran Superman. Setelah mereka pergi, tanah di atas peti mati Clark mulai melayang, dan film Batman vs Superman Dawn of Justice pun tamat. Oke, sekian story plot film Batman vs Superman Dawn of Justice dari kami. Jika ada kesalahan, mohon dikoreksi dan kami sangat menerima setiap kritik dan saran dari kalian. Dan jika kalian masih mau lihat video dari kami, tinggal klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa, kalau kalian suka sama video hari ini, tinggal di like saja. Dan kalau kalian tidak suka, tinggal di dislike saja. Ya, biasalah. Oke, sekian video hari ini. Kami Lasion Dreamers Channel pamit undur diri. Stay safe and happy watching. Bye-bye. Buka celananya. Jangan om.